Perkenalkan, nama saya Laura Melia Sari Lumban Batu dengan NIM 2214190006 dari program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada hari ini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Pengaruh Key Audit Matters, Audit Tenure, Audit Delay, Komite Audit, dan juga ukuran perusahaan terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor konsumer non-silikals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, periode 2022 sampai dengan 2025. Latar belakang masalahnya dibagi menjadi 5. Yang pertama, pada tahun 2024, Bursa Efek menjatuhkan sanksi berupa peringatan tertulis kedua dengan denda sebesar 50 juta kepada 81 perusahaan akibat adanya keterlambatan laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun 2023. Kedua, adanya regulasi standar audit atau SA 701 yang mewajibkan pengungkapan area audit paling signifikan dengan jumlah dan jenis key audit matters yang akan diungkapkan oleh auditor, di mana ini akan menunjukkan adanya perbedaan tingkat risiko audit, kompleksitas laporan, serta belum adanya keseragaman tingkat transparansi pada penerapan komunikasi audit itu sendiri. Ketiga, ada masalah hubungan kerja yang panjang atau bisa dibilang audit tenure yang membantu auditor dalam memahami karakteristik bisnis dari klien itu sendiri yang lebih baik. Di sisi lain, dengan lamanya audit tenure, itu berisiko merusak independensi dan juga objektivitas auditor, sehingga dibatasilah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015. Ini juga memicu hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten mengenai dampaknya terhadap kualitas audit itu sendiri. Keempat, walaupun adanya OJK telah mewajibkan keberadaan komite audit, Peraturan OJK Nomor 55 garis miring POJK Nomor 4 2015, dalam praktiknya itu sendiri, sebagian besar perusahaan hanya membentuk komite audit dengan sebatas supaya memenuhi regulasi doang atau checklist compliance, di mana pengawasan yang belum optimal dari sisi kompetensi itu sendiri, kompetensi dan juga frekuensi pertemuan yang kurang efektif, ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit dalam setahun, itu membuat efektivitas komite audit itu sendiri terhadap kualitas audit masih sangat bervariasi. Dan yang terakhir, ada perusahaan skala besar memiliki sistem pengendalian internal yang lebih baik dan sumber daya untuk menyewa KAP atau kantor akuntan publik yang bertaraf tinggi. Namun kompleksitas operasional yang tinggi pada suatu perusahaan besar, terutama perusahaan sektor consumer non-cyclicals, itu juga bisa meningkatkan risiko dan juga prosedur audit yang lebih rumit. Sehingga pengaruh ukuran perusahaan terhadap kualitas audit masih menunjukkan hasil yang bisa dibilang pro kontra. Kemudian ada perumusan masalah. Perumusan masalah di sini dibagi menjadi 6, yaitu apakah key audit matters berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan consumer non-silicals yang terdaftar di Bursa Efek. Dan yang kedua, apakah audit tenure berpengaruh terhadap kualitas audit? 3, apakah audit delay berpengaruh terhadap kualitas audit? Keempat, apakah komite audit berpengaruh terhadap kualitas audit? 5, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas audit? Dan yang terakhir, apakah key audit matters, audit tenure, audit delay, komite audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas audit? Landasan teori di sini dibagi menjadi 2. Ada teori agensi atau agency of theory, dan teori sinyal atau signaling theory. Teori agensi sendiri dikemukakan oleh Jensen and Mackling pada tahun 1976 yang menjelaskan bahwa hubungan kontraktual antara dua pihak utama dan sebuah perusahaan, adanya prinsipal, yaitu pemegang saham atau investor, dan juga agen, manajemen perusahaan. Dalam hubungan ini, prinsipal memiliki wewenang kepada agen untuk melakukan
pengelolaan perusahaan dalam mengambil keputusan atas nama pemilik ataupun para investor. Kedua, ada teori sinyal yang menjelaskan bahwa hubungan ekonomi seringkali terjadi ketidakseimbangan informasi antara pihak internal maupun eksternal. Di topik ini membahas internalnya sebagai perusahaan dan eksternalnya itu KAP-nya atau auditor. Pihak yang memiliki informasi lebih lengkap tentang suatu situasi ataupun prospek suatu perusahaan itu akan termotivasi untuk mengirimkan informasi tertentu sebagai sinyal untuk mengurangi ketidakpastian dan juga membangun kepercayaan dengan pihak lain. Kemudian ada kerangka pemikiran. Dengan adanya 5 variabel independen dan juga 1 variabel dependen. Variabel pertama, kemudian ada kerangka pemikiran, di mana adanya variabel independen sebanyak 5 dan juga 1 variabel dependen. Variabel independen yang pertama yaitu key audit matters, kedua X2-nya ada audit tenure, X3 ada audit delay, X4 komite audit, X5 ukuran perusahaan. Dan yang terakhir kualitas audit sebagai variabel dependennya. Dengan adanya 6 hipotesis yang saling berhubungan antara satu sama lain. Melalui kerangka pemikiran yang sebelumnya, muncullah perumusan hipotesis. Yang pertama, key audit matters berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor konsumer non-silikals. Dua, audit tenure berpengaruh terhadap kualitas audit. Ketiga, audit delay berpengaruh terhadap kualitas audit. Keempat, komite audit berpengaruh terhadap kualitas audit. Dan yang kelima, ada ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas audit. Dan yang terakhir, key audit matters, audit delay, key audit matters, audit delay, audit tenure, komite audit, dan juga ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas audit. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif. Dengan jenis penelitian menggunakan data sekunder atau secondary data, populasi perusahaan sektor konsumer non-silicals sebanyak 132 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Kemudian dilakukanlah penyaringan pada sampel dan muncullah 53 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek dan sudah memenuhi kriteria penelitian dengan variabel dependen kualitas audit dan 5 variabel independen key audit matters, audit tenure, audit delay, komite audit, dan juga ukuran perusahaan. Pengolahan datanya di sini menggunakan EVIUS 13. Operational variable atau cara menghitung variabelnya, yang pertama ada key audit matters, di mana CAM itu dihitung dari jumlah CAM yang dinyatakan pada financial statement. Kemudian ada audit tenure, yaitu berapa lamanya tahun perikatan dengan KAP. Jika ada 1 tahun ditulis 1, dan untuk tahun kemudiannya ditambahkan 1. Audit delay dihitung melalui tanggal pelaporan auditor independen dikurangi dengan tanggal akhir tahun bukunya. Komite audit dilihat dari jumlah rapat komite audit itu sendiri selama setahun, dan ukuran perusahaan dilihat dari total asetnya. Sedangkan untuk kualitas audit tidak menggunakan dummy, namun menggunakan discretional accrual. Dimulai dari nilai total accrual, TAC diibaratkan sebagai total accrual, kemudian ada NI atau net income, kemudian ada CFO. CFO sendiri merupakan cash flow operation. Setelah itu, total accrual diestimasi dengan persamaan regresi cross-sectional ordinary least square, di mana
total accrual dibagi dengan aset sama dengan parameter regresi. Di dalam kurungnya ada 1 dibagi aset tambah parameter A. Ref-nya itu ditandakan sebagai penjualan bersih. Penjualan bersih dibagi aset ditambah parameter 3. Di dalam kurungnya itu ada PPE diibaratkan sebagai aktiva tetap perusahaan dibagi dengan aset lagi. Dan yang terakhir ditambah dengan error term. Setelah hasilnya muncul, akan dimasukkan ke dalam nilai non-discretional accrual atau NDA. Nah, NDA ini rumusnya parameter A di dalam kurung ada 1 dibagi aset, ditambah accrual 2, ref diibaratkan sebagai penjualan bersih dikurangi piutang bersih, dibagi dengan aset, ditambah parameter 3, dalam kurung ada aset tetap dibagi, aktiva tetap dibagi dengan aset. Hasilnya itu akan dimasukkan sebagai discorrectional accrual, di mana DA sama dengan total accrual dibagi dengan aset dikurangi NDA, yaitu hasil yang di atas, yaitu nilai discorrectional accrual. Dan hasil dari discorrectional accrual sendiri merupakan hasil atau nilai dari kualitas audit. Setelah itu ada rancangan analisis yang terdiri dari statistik deskriptif, analisis regresi data panel, pemilihan model regresi data panel, uji asumsi klasik, dan yang terakhir ada uji hipotesis. Yang pertama, pada analisis hasil penelitian ada uji statistik deskriptif, di mana hasil ini membahas mengenai median, maksimal, dan minimal, dan juga standar deviasi kepada 6 variabel tersebut. Bisa dilihat di bagian kiri yang sudah ditandakan warna merah, di mana tiap variabel memiliki nilainya masing-masing. Kemudian ada analisis regresi data panel dengan common effect model, fixed effect model, dan juga random effect model. Dan untuk menentukan pemilihan model regresi data panel itu sendiri, kita menggunakan uji F statistik atau bisa sering didengar Chow test, di mana nilai probabilitas cross-section F dan juga cross-section chi-square itu sebesar 0,61914, itu lebih besar daripada 0,05. Maka H0 diterima dan H1 ditolak. Sehingga model yang lebih tepat digunakan adalah common effect model. Kemudian menggunakan uji Hausman menunjukkan nilai cross-section random sebesar 0,965, yaitu lebih besar daripada 0,5. Maka H0 diterima dan H1 ditolak. Sehingga model yang lebih tepat digunakan adalah random effect model. Setelah itu, kita melakukan uji Lagrange multiplier yang menunjukkan nilai cross-section random sebesar 0,2539, yaitu lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Sehingga model yang tepat digunakan adalah common effect model. Melalui hasil uji Chow, uji Hausman, dan yang terakhir uji Lagrange multiplier, model yang terbaik diterapkan pada penelitian ini adalah common effect model atau CEM. Yang dihasilkan ini merupakan hasil pengujian dari 3 uji yang sudah dihitung sebelumnya. Kemudian ada uji asumsi klasik. Nilai pada uji normalitas menunjukkan bahwa nilai Jarque-Bera adalah 1,55 dengan nilai probabilitas 0,45. Nilai probabilitas 0,45 itu lebih besar daripada 0,05, maka residual dalam penelitian ini menunjukkan bahwa regresinya memiliki distribusi yang normal. Melalui uji multikolinearitas,
nilai korelasi antara variabel independen kurang dari 0,80. Oleh karena itu, hipotesis 0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa tidak adanya masalah multikolinearitas. Setelah itu ada uji heteroskedasitas, di mana menggunakan metode Glatzer dengan nilai probabilitas tiap variabel, di mana X1 sebesar 0,54, X2 0,79, X3 0,59, X4 0,17, dan yang terakhir X5 0,21. Maka H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga model regresinya tidak menunjukkan adanya masalah heteroskedasitas. Akhirnya ada uji autokorelasi, di mana nilai Durbin-Watson adalah 1,96 dengan jumlah observasi atau N itu sebanyak 212 dan jumlah variabel independen atau K-nya sebanyak 5. Melalui tingkat signifikan 5% diperoleh juga nilai batas bawah atau DL sebesar 1,71 dengan nilai batas atas atau DU 1,81 yang menunjukkan model regresi tidak adanya autokorelasi. Kemudian ada analisis regresi data panel, di mana key audit X1 atau key audit matters memiliki koefisien regresi sebesar min 0,039 yang menunjukkan bahwa key audit matters cenderung meningkatkan kualitas audit. Kemudian ada X2 atau audit tenure sebesar negatif 0,2454 yang dimana peningkatan audit tenure cenderung meningkatkan kualitas audit. Setelah itu ada X3 yaitu audit delay sebesar 0,2496 menunjukkan semakin tingginya audit delay, semakin kualitas audit juga cenderung menurun. Kemudian ada X4 yaitu komite audit sebesar 0,0391 yang menunjukkan bahwa semakin tingginya frekuensi rapat komite, kualitas audit cenderung mengalami penurunan. Dan yang terakhir ada X5 atau ukuran perusahaan sebesar negatif 2,1609. Menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, kualitas audit cenderung mengalami peningkatan juga. Pada uji hipotesis terdapat 3 uji. Yang pertama itu ada uji parsial T. Dilihat melalui hasil koefisien dan juga probabilitas yang sudah ditandai warna merah, di mana X1 memiliki nilai koefisien negatif 0,039 dengan nilai probabilitas 0,0647, di mana nilai probabilitas itu sendiri lebih besar daripada 0,05, sehingga key audit matters tidak berpengaruh dan negatif signifikan terhadap kualitas audit. Variabel kedua ada audit tenure dengan nilai koefisien negatif 0,24 dan nilai probabilitas 0,0035 itu lebih kecil daripada 0,05, menunjukkan bahwa audit tenure berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas audit. Kemudian ada variabel X3 yaitu audit delay dengan nilai koefisien 0,24 dan nilai probabilitas 0,0002 yaitu kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa audit delay berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Keempat, ada variabel komite audit tingkat X4 dengan nilai koefisien 0,039 dan nilai probabilitas 0,082 itu lebih besar daripada 0,05, bahwa komite audit tidak berpengaruh dan positif signifikan terhadap kualitas audit.
Yang terakhir ada variabel ukuran perusahaan yang memiliki nilai koefisien sebesar negatif 2,16 dengan nilai probabilitas 0,0001, itu lebih kecil daripada 0,05, menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh dan negatif signifikan terhadap kualitas audit. Kemudian ada uji simultan F yang bisa dilihat melalui F hitung atau F statistik dan juga probabilitas F statistik. Mana F statistiknya sebesar 10,072 dan probabilitas F statistiknya 0,00000. Hal ini menunjukkan bahwa key audit matters, audit tenure, audit delay, komite audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap nilai absolute discorrectional atau DA secara bersama-sama menentukan tingkat kualitas audit. Key audit matter sendiri banyak mencerminkan area risiko yang lebih kompleks, sementara audit delay yang panjang bisa mempengaruhi independensi auditor dalam menekankan manipulasi laba. Di sisi lain, audit delay yang lebih lama berpotensi mengurangi relevansi informasi akibat penundaan publikasi, sedangkan frekuensi rapat komite audit mencerminkan intensitas pengawasan terhadap pelaporan keuangan. Dan yang terakhir, ukuran perusahaan juga ikut berperan penting, karena perusahaan yang besar umumnya memiliki sistem pengendalian internal yang bisa dibilang tuh lebih baik, sehingga ruang gerak manajemen laba atau discorrectional accrual dapat diperkecil dan menghasilkan kualitas audit yang lebih kredibel. Uji kedua ada uji koefisien determinasi atau R kuadrat. Hasil yang diperoleh melalui R-square dan juga adjusted R-square sebesar 18,73%. Dan 81,27%-nya itu dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak ada dalam penelitian ini. Bisa dilihat dengan rendahnya nilai koefisien ini menunjukkan bahwa kuatnya fenomena kualitas audit pada perusahaan sektor konsumer non-silikals. Sangat bersifat kompleks dan tidak hanya ditentukan oleh karakteristik tata kelola yang sangat dasar, serta rentan waktu audit yang dimasukkan ke dalam model utama. Dengan meningkatkan ketepatan dan juga daya penjelasan model pada penelitian mendatang, dengan disarankan untuk melakukan pengembangan model dengan menambahkan beberapa variabel kontrol yang lebih relevan, seperti reputasi kantor, angkutan publik, audit fee, financial distress, dan juga spesialisasi industri auditor. Yang pertama itu ada pengaruh key audit matters terhadap kualitas audit, di mana key audit matters tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, meskipun koefisien arahnya negatif, mengidentifikasi bahwa adanya peningkatan key audit matters cenderung memperkecil nilai absolute discorrectional accrual yang mencerminkan adanya penurunan manipulasi data, manipulasi laba, atau peningkatan kualitas audit. Namun pengaruh ini tidak terbukti signifikan secara statistik. Kemudian nomor 2 ada pengaruh audit tenure terhadap kualitas audit. Audit tenure berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit, di mana koefisien negatif menunjukkan setiap peningkatan 1 tahun masa perikatan audit akan menurunkan nilai absolute discorrectional accrual itu sendiri. 3, pengaruh audit delay terhadap kualitas audit. Audit delay berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, di mana koefisien positif ini menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 hari audit delay akan meningkatkan nilai absolute discorrectional. Kemudian ada yang keempat, ada pengaruh komite audit terhadap kualitas audit, karena komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Selain tidak signifikan, arah koefisien positifnya perlu mendapat perhatian khusus karena mengidentifikasi bahwa semakin sering diadakannya rapat komite audit, maka semakin tinggi juga nilai discorrectional accrual itu sendiri.
5. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap kualitas audit, di mana ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit itu sendiri. Koefisien negatif menunjukkan bahwa setiap peningkatan satuan logaritma natural total aset akan menurunkan nilai absolute discorrectional accrual. Dengan adanya perbedaan ukuran perusahaan menjadi faktor yang paling dominan dalam menjelaskan variasi kualitas audit antara perusahaan. Yang terakhir ada pengaruh key audit matters, audit tenure, audit delay, komite audit, dan ukuran perusahaan terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas audit merupakan hasil kombinasi dari beberapa faktor yang saling terkait, termasuk faktor-faktor yang berasal dari proses audit, karakteristik auditor, mekanisme tata kelola perusahaan, dan karakteristik perusahaan itu sendiri. Kesimpulannya, yang pertama, key audit matters tidak berpengaruh dan negatif signifikan terhadap kualitas audit. Kedua, audit tenure berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit. Ketiga, audit delay berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Keempat, komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 5. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit. Dan yang terakhir, hasil uji simultan menunjukkan bahwa key audit matters, audit tenure, audit delay, komite audit, dan ukuran perusahaan mampu menjelaskan variasi kualitas audit. Terakhir, saran yang pertama bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa meningkatkan kualitas substansi terhadap analisis key audit matters dengan tidak hanya melihat keberadaannya secara dikotomi, melainkan melalui analisis konten atau konten analisis. Selain itu, pengukuran efektivitas audit komite sebaiknya didasarkan pada penggunaan proksi yang lebih komprehensif, seperti indeks komposit yang mencakup aspek kompetensi keuangan. Dan untuk meningkatkan akurasi model dan menghindari bias, penelitian selanjutnya juga penting menambahkan variabel kontrol yang lebih relevan seperti kompleksitas audit. Bagi akuntan publik, diharapkan tetap menjaga independensi dan juga profesionalisme dalam melaksanakan audit, khususnya pada hubungan audit yang berlangsung dalam jangka waktu panjang. Juga meningkatkan efisiensi proses audit agar audit delay dapat diminimalkan tanpa mengurangi kualitas audit. Terakhir, bagi perusahaan, diharapkan dapat mempelajari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan tersebut agar dapat meminimalisir terjadinya keterlambatan penyelesaian audit, agar informasi keuangan yang disajikan tetap relevan dan tepat waktu bagi para pengguna laporan keuangan. Sekian dari saya, terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Terima kasih.